Jadi programmer itu perlu kuliah? Jago ngoding juga apa perlu kuliah? Oke cuy, kedua pertanyaan tadi mari kita jawab di video kali ini. Perkembangan teknologi di Indonesia semakin melesat cuy. Kita sekarang sudah berada di revolusi industri 4.0. Sebentar lagi kita akan masuk ke masa revolusi industri 5.0. Revolusi industri 4.0 itu merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dengan lini produksi di bidang industri, di mana semua proses produksi berjalan di internet sebagai penopang utamanya. Itu kata Airlangga di situs kominfo.co.id. Maka dari itu cuy, sekarang banyak sekali orang-orang, apalagi anak muda generasi Z yang pengen jago ngoding, pengen jadi programmer, pengen jago di IT, pengen bisa buat website, aplikasi, dan gak sedikit juga yang pengen jadi hacker. Kalian tahu Pak Jokowi? Masa gak tahu? Presiden tercinta kita semua. Ya, kata Pak Jokowi, ada yang lebih penting daripada bahasa Inggris, yaitu bahasa ngoding. Itu kata Pak Jokowi. Tapi bang, apa kita perlu kuliah buat jago ngoding sama jadi programmer itu? Oke Joy, di sini gue akan bahas terkait pertanyaan itu dari sudut pandang gue pribadi. Mungkin kalau misalkan lu pada punya pendapat atau opini yang lain, itu bebas. Silahkan komentar aja di bawah. Kita berdiskusi, ngobrol nyantuy gitu di kolom komentar. Oke cuy. Pertama, yang harus lu tahu dan harus lu garis bawahi, bahwa semua keputusan, semua jalan, semua hal itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing cuy. Gua pribadi kalau cuman mau jago ngoding, kalau cuman mau jago di IT atau jago di segala hal gitu, di editing dan lain-lain, itu gua gak perlu kuliah menurut gua. Gua gak bakalan memutuskan untuk kuliah. Kenapa cuy? Karena sekarang itu udah banyak banget sumber-sumber buat kita belajar. Video tutorial, video edukasi, situs-situs itu udah banyak banget. Mudah, gratis pula. Tinggal gimana caranya kita mau belajar aja cuy sekarang tuh kalau mau ngoding. Lu mau bikin website, lu mau bikin aplikasi, lu mau jadi hacker, udah banyak di YouTube noh. Coba lu cari sekarang. Udah banyak banget cuy. Tapi bukan berarti kuliah itu gak penting ya cuy. Tapi kalau lu mau jago ngoding gitu, lu bisa otodidak cuy sendiri. Seperti yang gue tadi sebutin, lu bisa belajar di YouTube, lu bisa belajar di website. Atau kalau misalkan lu di YouTube bingung, lu di YouTube gak tahu nih mulai dari mana, dan lu butuh temen, lu butuh mentor tapi gak ada budget gitu, budget lu minim banget atau sedikit gitu budget lu bisa ikut bootcamp atau pelatihan yang sekarang udah banyak juga tuh di internet bertebaran. Apalagi ada juga bootcamp yang memberikan garansi apa cuy? Garansi bahwa kalau misalkan lu udah selesai dari bootcamp ini, lu udah dijamin masuk kerja. Dan lu udah diarahin oleh bootcamp itu gitu. Dan jangka waktu di bootcamp itu cuma 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan cuy. Itu selama gua riset, yang gua cari-cari itu paling lama itu 3 bulan cuy, atau 100 hari cuy. Ada yang sebulan juga cuy. Kelebihan yang bisa lu dapet cuy kalau misalkan lu belajar otodidak itu, yang pertama jelas budget lu itu minim banget. Lu gak perlu ngeluarin budget yang gede gitu buat jadi jago ngoding, buat jadi programmer. Lu cuma modal kuota dan niat buat belajar. Itu aja cuy. Gue yakin lu pasti bisa cuy. Sekarang tuh gak ada yang gak mungkin cuy. Lu mau nyari apapun sekarang ada di internet cuy. Cuma kekurangannya kalau lu belajar otodidak, selama sepengalaman gua itu jangka waktu belajarnya itu lebih lama cuy. Kenapa lebih lama? Karena lu pasti bingung nih. Dari awal tuh lu pasti bingung lu mau belajar mulai dari mana.
lu mau belajar apa nih cuy? Belajar dari mana, belajar apa? Dan juga kalau misalkan ada video teknologi baru gitu yang memperkenalkan ke lu dan lu baru tahu itu, misalkan lu lagi mau jadi web development dan ada video nih yang ngasih tahu lu bahwa apps development itu lebih menggiurkan, gajinya lebih gede gitu dan lain. Dan akhirnya lu tertarik ke apps development dan melupakan web development. Itu gangguan-gangguan itu sering muncul cuy kalau misalkan lu otodidak. Dan lu bingung juga. Ya walaupun udah banyak sih roadmap pembelajaran web development atau apps development apapun itu udah ada banyak cuy. Nah, sedangkan gue mau ngasih tahu juga kelebihan kalau misalkan lu kuliah di IT, kuliah di informatika, di programmer itu. Karena gue juga sekarang lagi kuliah cuy. Kelebihannya itu selain lu nanti bisa ngoding, kalau misalkan ngoding itu tergantung lagi cuy. Lu mau gak belajarnya, lu mau gak memperdalamnya itu cuy. Tapi kelebihan yang gue maksud itu, yang pertama yang paling penting itu menurut gue dan gak bisa lu cari di Google dan lu harus ngelewatin itu, yaitu pengalaman cuy. Pengalaman dan relasi cuy. Dengan kuliah lu bakalan ketemu nih teman-teman yang satu hobi mungkin, tapi ada juga sih yang salah jurusan. Tapi ya sudah lah ya, karena mayoritasnya pasti yang masuk jurusan itu ya suka teknologi gitu, pengen jadi jago ngoding. Lu punya temen yang bisa lu ajak kolaborasi, lu ajak belajar bareng, dan lu bisa berkembang bareng cuy. Seperti yang gue tadi bilang, kelebihan pasti ada kekurangan. Kelebihan yang tadi gue sebutin, kalau misalkan lu kuliah, itu pasti ada kekurangannya juga. Kekurangannya apa cuy? Di kuliah tuh ya berarti lu harus ikuti lagi aturan-aturan perkuliahan gitu. Apalagi kalau lu ngambil D3 nih, seragamnya harus diatur, rambut lu harus diatur gitu, dan aturan-aturan lainnya ya cuy. Selain dari itu yang gua agak kurang juga gitu, ada tugas-tugas yang gak relate gitu, tugas-tugas yang di luar dari tujuan gua. Sekarang gua mau ngoding nih, ada tugas yang lain gitu, tugas video editing dan lain gitu ya. Walaupun gak ada salahnya kita buat belajar ya, tapi ya itu kayak di luar aja gitu dari tujuan gua. Itu sih, lu harus manage waktu aja sih kalau kuliah, apalagi godaan-godaan buat nongkrong, hunting, terus hangout sama teman-teman lu tuh gede banget cuy. Lu harus bener-bener jaga tuh waktu lu buat belajar ngoding ini. Jadi itu cuy, kesimpulannya yang bisa gua kasih di video kali ini. Kalau lu punya niat buat jago ngoding, jadi programmer atau jago di bidang IT, hanya itu aja. Lu gak perlu kuliah cuy. Lu gak perlu maksain kuliah karena budgetnya kan tinggi tuh. Lu bisa yang tadi gue sebutin gitu. Lu bisa otodidak, lu bisa ikut bootcamp yang lebih murah mungkin. Tapi semua keputusan itu balik lagi ke lu cuy. Karena lu yang bakal jalanin itu, lu yang bakal lewatin proses itu. Nikmatin aja cuy. Oke? Jangan lupa like, comment, and subscribe